Halo anak-anak, kembali lagi dengan Mem Ayu. Di sini akan belajar tentang bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you, my student? Okay, nice sound. I think all of you is good today and keep healthy always. Stay at home and be happy. Oke, hari ini kita belajar tentang what is will and what is going to. Ada yang tahu what the meaning of will and going to? Oke, no. Oke, it doesn't matter. What is will and what is going to adalah sebuah auxiliary dalam bahasa Inggris yang digunakan ketika kita memiliki rencana di masa depan. So, ketika kita ingin berencana sesuatu, kita bisa menggunakan will and going to. Oke, Mem. Apa bedanya will and going to? Oke, hari ini kita akan tahu perbedaan will and going to. Oke, pay attention and let's going on. Oke, pengertian will ya. Yang pertama kita bahas adalah pengertian will. Will adalah sebuah modal auxiliary verb yang digunakan untuk memberi makna pada kalimat present future tense. Apa itu present future tense, Mem? Itu adalah tenses yang digunakan untuk mengatakan atau berencana mengenai masa depan. Ada 3 bentuknya, ada positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Oke, pay attention rumus formulation of present future tense atau will. Subject tambah will tambah verba 1. You know what the meaning of verba 1? I think all of you have known it. Verba 1 itu kata kerja pertama ya di kamus. Oke. Subject tambah will be tambah noun tambah adjective or adverb. Oke, for example, langsung Mem kasih contoh ya. Jadi, ketika saya bilang saya akan memukulmu, I will hit you. Mana verba satunya? Hit. Oke, you use sebagai objeknya. Jadi ketika kita ingin bilang saya ingin memukulmu apa? Gunakan apa, Nana? I will hit you. Oke. Mem, kenapa yang di positif kedua pakai be? Oke. Subject will be tambah noun, adjective atau adverb itu digunakan ketika perhatikan verba 1 yang di atas toh. Yang kedua, noun, adjective, verb. Jadi ketika kita berencana sesuatu dan itu bukan kata kerja, seumpama bukan rencana melakukan sesuatu, dia pakai be. Contohnya, saya akan menjadi seorang dokter suatu hari nanti. I will be a doctor one day later. Oke? Karena dokter di sini noun, jadi pakai be. Tapi kalau dokter di sini kata kerja seperti yang di atas, maka kita tidak memerlukan be lagi. Oke? Ketika kita mau pakai, umpamanya kita mau bilang sesuatu berupa cita-cita, I will be a police one day. Saya ingin menjadi polisi suatu hari nanti. I will be an army one day. Saya ingin menjadi tentara suatu hari nanti. Don't forget to put be after will. Oke, jangan lupa meletakkan will setelah subject. Oke, next. Kalimat negatif. Kalimat negatif. Subjek tambah will tambah not tambah verb 1. Oke, di kalimat negatif lebih gampang. Kenapa lebih gampang, Mem? Ya, karena kita hanya meletakkan not setelah auxiliary.
setelah will harus meletakkan not. Not yang berarti, berarti tidak. Contohnya, I will not hit you. Saya tidak akan memukulmu. Ada kata not. Perhatikan contoh. I will not hit you. Saya tidak akan memukulmu. Kalau positifnya tadi I will hit you, saya akan memukulmu. Ketika saya bilang saya tidak ingin memukulmu, saya tidak akan memukulmu, I will not hit you. Negatif yang kedua. Subjek tambah will tambah not, jangan lupa be lagi seperti pada kalimat positif. Be tambah noun, adverb or adjective. Saya tidak akan menjadi dokter suatu hari nanti. I will not be a doctor one day later. Sampai sini mengerti? I think all of you understand what I mean. I will setelah will harus ada not. Itu tanda-tanda kalimat negatif. Kalau tidak ada notnya berarti bukan negatif. Karena ciri-cirinya negatif harus ada not. Kalimat tanya. Selanjutnya kalimat tanya. Formula dari kalimat tanya agak sedikit rumit tapi easy to understand. Will tambah subjek tambah verba 1. Will-nya, auxiliary-nya pindah ke depan. Diikuti subjek, diikuti verba 1. Contohnya, will I hit you? Ketika auxiliary word will dipindahkan atau diletakkan di depan, berarti pertanyaannya begini. Akankah saya memukulmu? Akankah saya menjadi dokter suatu hari nanti? Jika jawabannya ada pertanyaan yang pakai will, berarti jawabannya yes atau no. Jadi ketika ada yang bertanya, will I hit you? Akankah saya memukulmu? Yes, I will. Yes, no, I will not. Sampai sini mengerti? Sifatnya sama ketika dia will tambah subjek tambah be tambah noun, adjective atau adverb. Will I be a doctor one day later? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, bertanya di komentar ya. Next. What? Yang kedua itu tentang pengertian be going to. Mem, apa bedanya will tadi sama going to? Tadi will tentang akan. Going to akan juga. Kenapa sama, Mem? Pay attention. Setelah ini, Mem akan kasih alasan perbedaan kenapa keduanya berbeda dan kapan digunakan. Pay attention. Going to. Going to termaksud auxiliary verb alias kata bantu juga. Untuk simple future tense. Menggunakan be di depannya. Kalau tadi will gampang karena kita hanya taruh will saja. Tapi kalau going to be going to, kita harus perhatikan to be-nya. To be didasarkan atas subjek. Apa itu to be, Mem? Mem, to be itu am, is, are. Jadi kita lihat subjeknya, baru be-nya apa, to be-nya apa, am, is, are-nya tergantung subjek, diikuti going to, diikuti verba one untuk kalimat positif. Contohnya Mem bilang, I'm going to marry you. Saya akan menikahimu. Karena dia subjeknya saya, jadi be-nya atau to be-nya pakai am, jangan pakai is. Karena kalau pakai is, subjeknya harus he, it, dan she. Jadi karena subjeknya I, jadi am. Jadi I'm going to marry you. Saya akan menikahimu. Yang kedua. Subjek be going to be. Ada lagi be going to be. Ada be-nya di situ ya. Sama tadi will be. Tambah noun, adverb, atau adjective. Jadi, I'm going to be a doctor one day later. Saya akan menjadi seorang dokter
suatu hari kemudian. Oke, be a doctor. Menjadi seorang dokter suatu hari nanti. Be tetap ada ya, karena di sini kata yang diikuti kata noun, kata profesi, dokter itu profesi. Bisa juga saya akan menjadi cantik suatu hari nanti. I'm going to be a beautiful one day later. Oke? Be-nya tetap ada karena beautiful kata sifat. Oke, negatif. Subject be not going to be. Subject be not going to be noun, adverb, or adjective. Contohnya, ingat kalau negatif selalu bercirikan not. Not diletakkan setelah to be atau be. To be berarti setelah is, am, dan are ada not dulu, baru going to. Oke? Setelah to be, am, is, are, baru kita letakkan not, diikuti going to. Baru masuk verba 1. Contohnya, I'm not going to marry you. Saya tidak akan menikahimu. Oke? Sama-sama berarti akan, not-nya setelah to be. Jangan meletakkan not setelah going, salah itu. Not selalu setelah to be. Atau kata bantu. I am not going to be a doctor one day later. Saya tidak akan menjadi seorang dokter suatu hari kemudian. Not-nya sama setelah to be. Going to be, be-nya tetap ada ya, karena dokter kata benda, kata sifat, dan adverb harus ada be-nya setelah going to. Oke, kalimat tanya. Rumusnya be tambah subjek tambah going to tambah verba one. Perhatikan baik-baik. Kalau kalimat tanya, auxiliary-nya atau kata bantunya harus dipindahkan ke depan. Diikuti subjek going to tambah verba 1. Jadi pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, akankah saya menikahimu? Am I going to marry you? Am I going to be a doctor one day later? Apakah saya akan menjadi dokter suatu hari kemudian? Oke. Sampai sini mengerti? Ya, mengerti dong. Oke, keduanya berarti akan sama-sama bisa digunakan dalam bahasa Inggris. Will lebih simple, going agak sedikit rumit karena you must be pay attention to be-nya. Oke? Tapi kapan digunakan dan kenapa digunakan? Oke, simak. Kapan menggunakan going to? Ketika kita sudah membuat keputusan atau kita sudah tahu pasti akan melakukan apa di masa depan. Yang kedua, ketika ada tanda-tanda yang akan terjadi disertai dengan bukti atau sudah dialami sebelumnya. Oke? Yang ketiga, ketika sesuatu akan terjadi dalam hitungan waktu singkat. Mem tarik kesimpulan bahwasanya going to digunakan ketika kita punya rencana. Going dan to dipakai ketika kita punya rencana. Tapi going to digunakan ketika rencananya sudah benar-benar akan terjadi. Artinya dia bukan sekedar berpikir atau sekedar spontan bilang saya ini. Oke, tidak begitu. Going to dia sudah rencana, seumpama saya rencana pergi ke Jakarta. Saya sudah punya tiket. So, kalimat yang digunakan adalah going to, bukan will. Oke, do you understand? Oke, I think you understand. So, ketika saya berencana pergi ke Jakarta, I am going to go Jakarta 2 days later. Saya akan ke Jakarta 2 hari kemudian. Ya, kita bilang begitu karena pertama kita sudah punya tiket dan kita sudah punya rencana apa-apa yang akan dilakukan. Artinya dia sudah terstruktur. Beda ketika kita pakai will. Will mungkin sekedar asal omong atau spontan atau tidak pernah berpikir apa yang akan dilakukan. Just to talk, will. Oke, just spontan. Ketika ada tanda-tanda yang akan terjadi serta dengan bukti sudah dialami sebelumnya, ya kita pakai going to juga. Ketika sesuatu akan terjadi dalam waktu singkat,
kita pakai going to. Seumpamanya Mem selalu bilang, I'm going to learn about English today. Saya akan belajar tentang bahasa Inggris hari ini. Karena 2 menit lagi kita akan masuk topik materi bahasa Inggris. So, Mem pakai going to. Mem never say, I will teach you using English today. Okay? Okay, next. For example, they are going to go beach. Mereka akan pergi ke pantai. Karena dia sudah berencana, mungkin sudah siap mobilnya. So, mereka bilang, they are going to the beach. Jangan pakai, they will go to beach. Itu cocok untuk kalimatnya. Tapi untuk benarnya, lebih benar kita menggunakan going to. Karena berencana dan sudah siap semuanya. Oke, I'm going to accept the job offer. Saya akan menerima tawaran pekerjaan. Oke, mungkin sudah ada yang menawarinya. Jadi dia pakai going to. Penggunaan going to atau will itu adalah tergantung kita sendiri. Ketika kita tahu bahwa itu terencana dan akan terjadi, atau sudah terjadi, kita pakai going to. Oke? Kalau just spontan atau just to talk about something, just using will. I think it is going to rain. Saya pikir itu akan hujan. Mungkin saat itu kita lihat sudah mendung, jadi kita bilang, I think it's going to. Oke, pakai going to karena kita lihat sudah mendung ya. So, I don't feel well. Saya tidak merasa baik. I don't feel well. I think I'm going to throw up. Saya tidak merasa baik. Saya berpikir saya akan drop. Karena dia merasa badannya sudah tidak enak, jadi dia merasa akan drop. So, dia pakai going to. No using will. Get back. The bomb is going to explode. Okay, I think it's clear. Kapan menggunakan will? Ketika kamu percaya dengan ramalan di masa depan, atau ketika kamu hanya membuat janji-janji, tawaran, atau berupa ancaman, kita bisa menggunakan will. Atau just talk about something yang tidak terencana, kita bisa pakai will. For example, I will buy one for you. Saya akan membeli sesuatu untukmu. Mungkin hanya sekedar janji ya, atau tawaran ya. Tidak terencana. Tapi bisa juga berupa sesuatu yang janji, atau hanya ingin menawarkan. I think I will try one of those. Saya pikir saya akan mencoba satu. My team will not win the language decision. Tim saya tidak akan menang. I think it will rain later, so take an umbrella with you. Ini tentang cuaca. I will give you a discount if you buy it right now. I promise I will behave next time. Okay, I think it's clear about what the difference between going to and will. When you want to plan about your future, your planning, just take it easy. Is it will or going to when you want to speak or write something in English? So the last word for you. If you don't enjoy the tiring of studying, then you will enjoy the pain of ignorance. Jika kamu tidak bisa atau tidak dapat menahan perihnya belajar, kemudian kamu akan menahan perihnya kebodohan. By Imam Syafi'i. Oke, tugas selanjutnya. Jika ada yang kurang mengerti, please comment di bawah. Dan jangan lupa untuk menulis 10 kalimat about your future. Entah kamu menggunakan will, entah menggunakan going to. Jika kamu merasa itu rencana masa depan, pakai going to. Jika tidak, hanya rencana atau tawaran atau janji, gunakan will. Oke? Mem tunggu komennya 10 di bawah ya. Oke? I think that's all for today. Thank you.